Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih terus berlanjut sampai saat ini. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Hampir 5 bulan berlangsung, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lama ini, pihak Polda Jabar sudah merilis sketsa pelaku Subang yang menimbulkan opini dari berbagai publik. Akibat sketsa itu, salah satu keponakan mendiang Tuti, Muhammad Ramdhanu atau Danu pun menjadi sorotan publik. Meskipun begitu, Danu juga tetap menjalani kesehariannya, bahkan kini Danu dikabarkan menjadi seorang YouTuber. Adapun kanal YouTube milik Danu yang bernama Danu Subang Official pertama kali dibuat pada tanggal 2 November tahun 2021 kemarin. Lantas, setelah cukup seringnya Danu jadi sorotan publik, berapa besaran gaji yang diterimanya dari YouTube? Dilansir Tribun Tanda Hubung Bali.com dari situs sosialblad.com pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022 mengungkapkan bila saksi kunci kasus Subang itu diperkirakan akan mendapatkan uang sebesar $57 Amerika Serikat sampai 918 atau sekitar $816,483 13.149.682 menurut Exe Converter. Selain itu, menurut Social Blade pertumbuhan penonton Danu YouTube Official juga terbilang baik. Tren pertumbuhan penonton YouTube Danu juga terus meningkat di setiap video-videonya. Selain itu, Danu juga diperkirakan akan menerima uang per tahunnya sekitar $668 Amerika Serikat sampai 11K atau sekitar $9.568.852 sampai $157.570.917. Sedangkan, dilansir Tribun Tanda Hubung Bali.com dari Kompas.com pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022 dalam artikel berjudul Berapa Gaji YouTuber? Simak perhitungannya, seorang YouTuber dapat menghasilkan pendapatan antara $0,01 AS sampai $0,03 AS per tampilan tayang iklan di video yang diunggah YouTuber itu. Tetapi, penghasilan dari iklan AdSense tersebut bisa mencapai 0,18 per tayang iklan dalam satu video. AdSense ialah produk jaringan periklanan dari Google yang keuntungannya ditentukan oleh banyak faktor. Rata-rata seorang YouTuber yang telah cukup ramai dikunjungi dapat menerima $18 AS per 1000 tampilan iklan. Besaran penghasilan YouTuber sama dengan $3-5 AS per 1000 tampilan video. Berapa gaji YouTuber bukan cuma berdasarkan jumlah klik pada iklan yang muncul, tetapi juga bisa berdasarkan negara, topik video, dan harga iklan atau AdSense itu sendiri. Selama ini, perhitungan gaji YouTuber bisa dihitung dari salah satunya yakni cost per mil atau CPM, biaya per 1000 tampilan, lalu pendapatan lainnya berasal dari biaya per klik atau pendapatan yang hanya masuk ketika penonton mengklik iklan yang muncul. Sayangnya, pendapatan dari klik biasanya selalu di bawah pendapatan dari CPM. Ini karena banyak penonton YouTube lebih banyak melewatkan iklan waktu menonton video. Bahkan selain dari pihak Google, pundi-pundi keuntungan bisa didapatkan dari penawaran endorsement produk, kalau jumlah subscriber sudah mencapai jutaan orang. Itu adalah saat di mana pembuat konten sudah bisa disebut sebagai influencer. Dilansir Tribun Tanda Hubung Bali.com dari surya.co.id pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022 dalam artikel berjudul Dapat Keuntungan Karena Jadi Saksi Kunci Kasus Subang. Ini prediksi penghasilan Danu dari YouTube. Danu sempat menjadi sorotan publik sejak muncul dalam kasus Subang sebagai saksi kunci. Danu menjadi saksi dari pihak keluarga korban perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Namun, selama 5 bulan kasus Subang bergulir, Danu kerap disoroti karena sempat dicurigai terlibat. Bahkan dirinya pernah didesak pengacara Yosef menjadi tersangka karena dituduh masuk ke TKP tanpa izin pihak kepolisian. Danu juga mengklaim dirinya masuk ke TKP kasus Subang lantaran diminta oknum Banpol. Kecurigaan terhadap Danu semakin menjadi sejdah Yoris, anak tertua korban Tuti, meninggalkannya pindah ke pihak sang ayah, Yosef. Padahal, sebelumnya Yoris sempat menyimpan curiga kepada sang ayah, bahwa Yosef terlibat dalam kasus kematian ibu dan adiknya. Tidak sampai di sana, belakangan pihak polisi merilis sketsa wajah pelaku kasus Subang. Setelah sketsa dirilis,
Danu pun dituding mirip dengan sosok pelaku itu, namun pihaknya mematahkan tudingan itu. Danu pun beberapa kali mengungkapkan pengakuan kontroversi atas kesaksiannya dalam kasus Subang. Mulai dari pengakuannya yang diminta Yosef, datang ke rumah TKP di hari kejadian penemuan mayat, sampai diminta oknum Banpol. Bukan cuma itu, pada penyelidikan awal Danu pun sempat dicurigai lantaran adanya jejaknya di TKP, satu di antaranya yaitu puntung rokok. Kendati begitu, Danu sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Meski sempat dicurigai, tak sedikit publik yang simpati kepada saksi berusia 21 tersebut. Hal ini lantaran diketahui, Danu termasuk orang terdekat kedua korban. Terlebih Danu pun ialah staf yayasan yang dikelola Yoris serta kedua korban. Sehari-hari Danu membantu pekerjaan dan keperluan yang dibutuh Tuti maupun Amalia. Bahkan sehari sebelum kejadian Tuti dan Amalia ditemukan meninggal dunia dalam bagasi mobil, Danu masih datang ke rumah TKP. Dari keterangannya, dirinya mengaku sempat diminta Yoris buat meminta uang kepada Amalia, untuk membeli alat keperluan yayasan. Kini, sesudah adanya tragedi perampasan nyawa yang menimpa Tuti dan Amalia, ternyata membuat Danu trauma. Selama 5 bulan menjadi saksi, Danu mengungkap rencana ke depan setelah kasus Subang terungkap, yakni ingin fokus mengejar cita-citanya.